Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Mamuju dengan fasilitator Ibu Halimah. Saya sendiri Umrah dari SD Impres Rimuku Kabupaten Mamuju, pengajar praktik Ibu Melia. Saya Syarifuddin dari SD Negeri Boda-Boda dengan pengajar praktik Pak Marsono. Dan saya sendiri Isrianti dari SMP Negeri 2 Mamuju, pengajar praktik Ibu Nuraini. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Syarif, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, baik, alhamdulillah baik hari ini Bu. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak Syarif. Oh ya Pak Syarif, hari ini kan akan dilaksanakan coaching. Sebelum pelaksanaan, saya ingin bertanya sama Pak Syarif. Boleh ya Pak? Boleh Bu, boleh, silahkan. Begini Pak Syarif, pada saat coaching antara coach dan coachee, saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebelum Pak Syarif melakukan coaching. Yang pertama adalah kira-kira kompetensi coaching apa yang Pak Syarif inginkan atau Pak Syarif kembangkan? Baik Bu, dalam pelaksanaan coaching ini ada 3 kompetensi seorang coach yang ingin saya capai. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, saya akan mendukung Pak Syarif dalam hal ini. Pak Syarif, dalam 3 kompetensi yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak Syarif kembangkan secara spesifik lagi? Dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, sebenarnya menurut saya ketiga-tiganya sangat penting bagi saya. Tetapi di sini saya ingin mengutamakan bagaimana mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Wow, bagus sekali ya Pak Syarif. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan Pak Syarif? Dalam coaching ini Bu, saya ingin mengembangkan atau indikator yang ingin saya capai yaitu si coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi sendiri. Baik Pak Syarif, kira-kira apa harapan Pak Syarif dari observasi yang kita lakukan hari ini? Saya sangat berharap dengan observasi hari ini akan memberikan umpan balik yang membangun dan membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik, jadi nanti coach dapat menemukan sendiri solusi atau permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak Syarif, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya dan selanjutnya silahkan untuk segera melakukan coaching. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak. Silakan Baik, Pak Bu, melakukan baik. proses coaching. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Pak, semoga Bapak juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Ada sesuatu yang bisa saya bantu nih Bu? Ya benar sekali Pak, tujuan saya ke sini ingin menceritakan sesuatu Pak tentang perwalian saya yang sejak semester genap kehadirannya sangat minim Pak. Sedangkan semester lalu dia sangat rajin. Ya seperti itu Pak yang ingin saya perbincangkan dengan Bapak.
Oh, iya Bu. Saya akan berusaha membantu semampu saya untuk menemukan solusi masalah anak perwalian Ibu. Jadi, bagaimana sebenarnya tentang anak wali ini? Sebenarnya Pak, ini masalah keluarganya si anak ini Pak. Hanya saja berdampak pada kegiatan sekolahnya. Nah, namanya si Wawan ya Pak. Nah, si Wawan ini kehadirannya sangat minim. Oh, jadi begitu ya Bu. Kalau boleh saya tahu, apa masalah dalam keluarganya si Wawan ini Bu? Ya, begini ceritanya Pak. Nah, saya sudah bertemu Wawan dan dia menceritakan masalah tentang keluarganya. Nah, orang tuanya sudah bercerai Pak, tetapi si Wawan ini sekarang tinggal dengan om dan tantenya. Nah, namun yang lebih ini ya Pak, si Wawan ini membantu omnya untuk bekerja. Nah, karena dia membantu keluarganya untuk bekerja, sehingga Wawan ini sering datang terlambat ke sekolah. Nah, kemudian si Wawan ini sekarang Pak, dia tinggal di kos-kosan, dia tidak tinggal lagi bersama dengan keluarga, dengan tante dan omnya. Seperti Begitu itu ya Pak. Bu ya. Kasihan juga nih anak. Eh, dari cerita ibu ini, apa yang ibu ingin untuk dilakukan? Begini Pak, ingin sekali membantu si Wawan, tetapi hubungan dengan keluarganya, yaitu om dan tantenya, tetap baik, dalam keadaan baik Pak. Artinya Wawan tetap tinggal bersama om dan tantenya. Oh, baiklah Bu. Artinya ibu ingin si Wawan kembali rajin bersekolah. Tetapi di sisi lain ibu masih sangat berharap bahwa hubungan antara si Wawan dengan om dan tantenya ini tetap berjalan dengan baik. Kemudian ibu juga berharap bahwa si Wawan ini tetap bisa membantu om dengan tantenya tanpa mengganggu aktivitas sekolahnya. Ya, begitu kira-kira Pak. Oh, iya Bu. Terus ada rencana apa yang ingin Ibu lakukan? Eh, ya, rencananya Pak, saya sudah ini sampaikan dulu ke Wawan untuk tidak melakukan perbuatan, yaitu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan om dan tantenya, dan memintanya juga untuk meminta maaf. Nah, jadi sekarang dia sudah kembali ke rumah om dan tantenya. Nah, rencana selanjutnya saya ingin bertemu dengan om dan tantenya sekali lagi untuk menyampaikan informasi tentang kehadirannya selama ini yang sangat minim. Ya, seperti itu, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah, setidaknya Wawan masih mendengarkan apa yang dinasihatkan kepadanya ya Bu. Iya, betul sekali, Pak. Nah, tetapi dalam hal ini kalau diukur kira-kira saya masih berada di skala yang maksimal ya, Pak? Menurut Ibu, kalau diberikan rentang nilai antara 1 sampai 10, Ibu berada di angka berapa Bu? Ya kalau saya berikan rentang, Pak, kira-kira di skala 5 atau 6. Begitu deh. Iya, Pak, saya baru memberikan saran dan nasihat kepada Wawan, Pak. Oh, itu sudah baik, Bu. Itu sebagai bentuk langkah awal. Eh, terus selanjutnya apa yang ingin Ibu lakukan terhadap si Wawan ini? Saya rencana besok sore akan berkunjung lagi ke rumah om dan tantenya. Nah, menyampaikan kembali bahwa tidak lama lagi akan ujian akhir. Nah, semoga Wawan bisa kembali rajin ke sekolah, lalu mencoba berbicara dari hati ke hati dengan om dan tantenya. Nah, siapa tahu pekerjaan membantu omnya bisa dialihkan di waktu siang sepulang sekolah atau sore, hingga tidak
harus begadang. Oh ya Bu, bagus. Eh, terus apa yang ingin Ibu capai setelah hal ini Bu lakukan? Eh, saya berharap bisa melakukan dialog dengan baik dengan om dan tantenya sehingga memperoleh solusi yang menguntungkan keduanya. Baiklah Bu. Eh, setelah bincang-bincang tadi ini Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Pak, agak lega setelah menceritakan masalah ini dengan Bapak, serasa beda pikiran sedikit berkurang Ya seperti itu. syukurlah Bu, kalau begitu. Artinya jangan segan-segan untuk sharing kepada teman-teman atau kepada siapa saja. Oh ya Bu, sekarang sudah mendekati maghrib Bu. Mungkin saya ingin menunggu info selanjutnya dari Ibu tentang perkembangan si Wawan. Oh ya, baik Pak. Nah, terima kasih Pak banyak Pak atas waktu luangnya untuk mendengarkan cerita saya. Iya Bu, baik. Sampai ketemu di sekolah Bu. Iya, sampai ketemu Pak. Alhamdulillah Pak Sarip sudah selesai melaksanakan coaching. Nah, bagaimana perasaan Pak Sarip hari ini? Ya, alhamdulillah Bu. Ya perasaannya senang. Kenapa? Karena coach saya Bu berbicara dengan lancar, artinya tanpa sesuatu yang disembunyikan kepada saya. Seperti itu Bu. Apa yang membuat Pak Sarip menilai hal demikian? Saya menilai seperti itu Bu karena saya melihat bahwa coach saya itu dia berbicara tanpa beban, dia menyampaikan secara terus terang tanpa menyembunyikan sesuatu hal dari saya. Wah, luar biasa sekali ya Pak Sarip ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Oh ya Bu, silakan. Begini Pak Sarip, saya mengamati tadi pada saat coach tadi Pak Sarip sudah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Itu sudah sesuai dari atau lebih dari standar yang kita rujuk. Bagaimana Bapak mendengarkan hal ini? Bagaimana perasaan Pak Sarip? Ya, alhamdulillah Bu, kalau berdasarkan penilaian Ibu bahwa dalam proses coaching tadi saya sudah bisa melakukan atau mendengarkan secara aktif, kemudian bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Alhamdulillah Bu. Baik Pak Sarip, namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat dikembangkan. Misalnya tadi pada saat observasi tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa diungkapkan Pak Sarip lebih mendalam lagi supaya coachingnya itu bisa lebih tenang pada saat menjawab pertanyaan dari Pak Sarip. Tadi saya mengamati Pak Sarip itu melakukannya dengan baik, yang sebetulnya kalau merujuk dari standar yang seharusnya, semua itu kompetensi itu harus penting ya Pak Sarip ya. Kira-kira apa yang ingin Pak Sarip terus kembangkan dalam hal ini? Kalau menurut perasaan saya sendiri Bu, ini selaku coaching, mungkin saya masih perlu mengembangkan di mendengarkan secara aktif ini, terutama bagaimana bisa menghadirkan rasa pada saat mendengarkan secara aktif ini. Kemudian di mengajukan pertanyaan berbobot ini ya mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa mungkin saya masih harus menyampaikan atau masih bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lain sehingga coach saya lebih
lebih free lagi atau lebih santai lagi dalam menyampaikan unek-uneknya, Bu, seperti itu. Baik Pak Syarif, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Setelah pelaksanaan ini, Bu, saya berpikir bahwa saya harus lebih banyak berlatih persoalan coaching ini. Kemudian yang kedua, saya akan lebih banyak menonton video-video atau proses tentang coaching ini. Kemudian yang ketiga, ya sangat berharap masukan dan saran dari Bapak Ibu Supervisor, kemudian teman-teman, supaya saya bisa mengembangkan kompetensi saya ini, Bu. Baik Pak Syarif, itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam supervisi akademik. Baik Pak Syarif, kira-kira apa yang Pak Syarif peroleh dari proses coaching Pak Syarif tadi? Oke. Dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, Bu, banyak hal yang saya peroleh. Yang pertama, secara pribadi saya menyadari dengan sendirinya bahwa masih ada beberapa kekurangan dan kelemahan yang saya lakukan dalam proses coaching. Yang kedua, setelah mendengarkan hasil observasi dari Ibu Supervisor, saya kembali menyadari bahwa memang hal-hal tersebut mungkin memang masih kurang pada diri saya. Saya kira untuk sementara seperti itu, Bu. Baik, semoga Pak Syarif ke depannya bisa menjadi seorang coach yang profesional. Sampai di sini perbincangan kita Pak Syarif ya. Terima kasih Pak Syarif telah mempercayakan saya menjadi supervisornya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dan berbincang-bincang lagi. Baik, Bu, terima kasih.